Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mari Bersyukur Buah Naga. Kali ini saya ingin membahas seputar bunga yang sedang mekar di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya Banyuwangi ya guys ya, bahkan di luar Jawa pun banyak sekali postingan-postingan yang memperlihatkan bunga buah naganya sedang mekar. Nah, artinya panenan nanti akan membludak banyak, panen raya. Nah, dulu awal-awal kita tanam buah naga masih sedikit orang yang ya panen buah naga tersebut, sehingga serapan pasar itu cukuplah dengan buah yang ada. Bakul yang membeli buah di petani siap, pasar menerima cukup, tidak berlebih. Jadi fenomena ini saya ingin membahas kepada teman-teman, khususnya petani buah naga ya. Artinya kita harus berbeda guys. Ketika kita memperoleh hasil untuk kehidupan, untuk pangan kita, untuk kegiatan kita sehari-hari diperoleh dari buah naga, artinya kita harus mendapatkan hasil yang bagus lah untuk pendapatan di buah naga tersebut. Artinya mendapatkan harga yang cukup bagi kita. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, maka panen raya akan tiba, harga juga dimungkinkan akan merosot sesuai hukum ekonomi ya guys ya. Jika kondisi barang itu banyak, melimpah, kemudian daya serapnya itu terbatas, maka harga barang tersebut akan ya menurun, ya kan? Kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah kita harus beda. Kalau kita tanam buah naga golden, mungkin tidak perlu dibahas lagi lah. Buah naga golden masih langka, jarang orang tanam. Kalaupun mau tanam juga pikir-pikir, nunggu rempesan ya kan, nunggu bibit, harganya murah. Oke guys, jadi pada malam hari ini tanggal 10 April ya, sedangkan buah naga itu ketika mekar sampai panen terhitung 30 hari sampai 40 hari itu normalnya. Mulai dari kalau panen awal itu ya merah duluan biasanya, itu kita sebut geradak. Nah, kemudian bagi teman-teman yang tidak mengalami geradak, namanya juga pelontang atau bisa disebut merah separuh gitu. Tapi sebelum pelontangan ini ada pasar namanya ijoan, sayur. Jadi buah itu tua dengan sedikit merah, 1 jari atau 2 jari itu sudah bisa dijual guys, untuk pasar luar Jawa biasanya begitu. Ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Timur Leste, pokoknya luar Jawa lah. Itu untuk yang sayur atau ijoan namanya. Kemudian
Yang pertama saya ulangi ya, geradak merah duluan, umur 30 setelah kawin itu dia merah dulu. Nah, itu kita sebut geradak. Jadi buahnya kecil-kecil guys, merah sebelum waktunya. Kemudian hijauan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, itu namanya pelontang. Pelontang kita menggunakan zat gibrelin ya. Kemudian karena proses tersebut sukses, maka jadilah buah naga itu merah separuh. Seperti video-video saya sebelumnya kan kalian bisa melihat kalau ada buah naga itu merahnya masih belum merah sepenuhnya. Itu namanya pelontang. Kemudian yang keempat guys, yang keempat itu buah naga mulai membesar, kita sebut swemok. Kita seringkali menyebutnya semok. Nah, untuk bisa menjadi semok ini kita butuh waktu dari kembang setelah mekar itu kurang lebih 40 hari guys. Nah, kita ketahui teman-teman se-Indonesia ini sudah mengetahui hampir 80% masyarakat Indonesia yang bertani buah naga menggunakan hormon gibrelin, menghambat pematangan buah sehingga buah tersebut menjadi besar. Nah, yang saya bahas di sini adalah semok atau besar sempurna. Kalau semuanya sudah mengetahui hal tersebut untuk merangsang buah menjadi lebih besar ya, artinya buah ini juga sama-sama akan keluar. Orang se-Indonesia udah tahu ilmunya, kemudian buah naga tersebut besar, keluar bareng-bareng. Itu umur 40 hari. Jadi kalau geradak itu umur 29, 30, 31, 32 itu geradak. Kemudian pelontang di atas itu bisa 33 ke atas, 33 sampai 37. Kemudian sebelumnya hijauan itu ya, hijauan juga bisa umur 33 sampai 37. Kemudian di atas itu adalah buah naga semok. Nah, kalau semuanya sudah paham mengenai hormon gibrelin tersebut, maka mereka juga akan membuat buah naga menjadi besar. Jadi nggak ada perbedaannya guys, sehingga otomatis harga yang kita dapatkan ya nggak jauh beda dengan teman-teman lainnya. Sedangkan kunci kesuksesan adalah kita harus berbeda untuk bisa mendapatkan harga yang tidak sama dengan teman-teman lainnya. Maka untuk itu kita harus bisa menahan buah tersebut lebih dari 40 hari guys. Nah, itu sudah di atas normal. Kita menyebutnya semok kuadrat. Jadi di atas semok ada semok kuadrat guys. Buahnya besar, kemudian semakin besar lagi di umur 40 ke atas, bisa 45 bahkan 50 hari guys. Cuman mental yang kita mainkan. Apakah kita mampu menahan buah tersebut hingga sampai merah sempurna, tidak dimakan hama, tidak pecah, terus macam-macam lah. Kita kan tergoda ketika buah naga itu sudah teman-teman panen dengan harga yang sudah mulai hangat gitu kan. Kita kadang ingin juga panen, sedangkan
harganya masih ya naik pun sedikit lah, misalkan ya contoh semoga nanti bisa di atas 8.000 ya guys ya, amin. Kalau seandainya kita tetap semok standar dengan teman-teman lainnya, artinya harga yang akan kita dapatkan ya standar-standar saja. Bahkan kalau kita panen di bawah semok, artinya panen di hari 33 sampai 40, ya otomatis harganya mungkin bisa turun karena pasokan buah naga yang begitu melimpah. Tidak hanya di Banyuwangi, bahkan di seluruh Indonesia pasokan buah naga akan membludak. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan bagi teman-teman, khususnya teman-teman saya di grup buah naga golden, di grup Panaba Petani Naga Banyuwangi. Langkah yang harus kita lakukan adalah menahan buah tersebut sekuat tenaga tanpa harus menghiraukan omongan orang sudah. Ndang dipanen. Nah, biasanya teman-teman bakul ini, ayo dipanen, ndang panen gitu. Nah, kalau kita kuat, mental kita kuat, maka kita bisa lolos dari teman-teman lainnya yang panen di bawah umur 40 hari guys. Otomatis ketika kita mendapatkan buah yang harga yang bagus, ada sesuatu yang kita kita rugikan maksudnya. Jadi buah naga itu ketika berada masih di atas pohon itu, menempel di pohon, nutrisi itu kan terus nyedot kan guys, memperbesar buah, sehingga pohon jika kurang nutrisi, kurang air, pohon tersebut bisa mengalami stres. Nah, itu pilihan teman-teman ya, mau mendapatkan harga yang standar atau harga yang murah atau yang mahal, tapi sesuatu tersebut akan kita dapatkan suatu kerugian, yaitu stresnya pohon. Tapi bagi teman-teman yang sudah ahli di bidang buah naga tersebut, nggak ada masalah sih untuk mengembalikan tanaman yang stres. Sangat mudah sekali bagi teman-teman yang sudah melalang buana, yang sudah berpengalaman terhadap buah naga. Jadi teman-teman sebetulnya ada sesuatu hal yang bisa kita ambil dari strategi untuk mendapatkan harga yang baik. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui teman-teman mengeluarkan tanamannya itu mengeluarkan bakal bunga ya, atau kita sebut pentil, disitulah momen dimana kita mau melanjutkan atau berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak ini bisa dilakukan dengan cara memotes pentil bunga tersebut. Tapi bagi kalangan teman-teman lainnya, ada yang berpikiran bahwa ini sama dengan kita menolak rezeki guys. Oke, kita terima pendapat itu. Tapi di sisi lain kita mengatur strategi sebetulnya. Bukan kita menolak rezeki, tapi kita berstrategi dalam nyambut gawe ini. Nah, kalau kita sama dengan teman-teman lainnya, otomatis ya kita akan mendapatkan harga yang kurang bagus guys. Begitu. Jadi ayo, khususnya teman-teman saya di keluarga besar Panaba, kita atur strategi sebaik mungkin supaya buah ini tetap bagus, kemudian buahnya besar, tanaman tidak stres. Nah, itu gimana caranya PR itu guys. Karena saya pribadi
Saya adalah termasuk petani yang tidak mau panen di atas umur 40 ke atas. Karena apa? Karena kondisi wilayah kami di Banyuwangi Kota yang sendirian tanam buah naga, sehingga hama-hama yang ada di lingkungan sini itu benar-benar fokus terhadap tanaman saya, guys. Jadi istilahnya hama itu luar biasa banget, mulai dari burung, kelelawar, tikus, bekecot, apalagi wes banyak. Tupai, ada lagi tupai. Heran saya, padahal tupai itu badannya kecil tapi makannya banyak. Sehingga dengan adanya hama tersebut, kemungkinan untuk menahan itu sangat berat. Untuk mental saya yang sangat lemah ini berat sekali, guys. Sehingga pilihannya saya akan panen di awal. Mungkin tidak saya berikan hormon gibrelin supaya tanaman buahnya itu cepat-cepat panen, atau kita olor waktunya sampai buah itu besar sampai umurnya 50 hari, guys. Itu berat sekali bagi saya. Sehingga nanti wallahu a'lam, sudah saya tidak tahu nanti di 20 hari mendatang apakah nanti saya akan berikan hormon gibrelin atau saya biarkan saja supaya panenan lebih cepat begitu, atau ikut alur aja, ikut panenan di hari ke-40 begitu mungkin ya, tapi harganya ya standar begitu aja, guys, nggak ada yang istimewa. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu cara mainnya, maka saya yakin mereka akan menahan buah, bahkan dikreseki ya guys ya, dibungkus supaya aman dari hama. Itu semua kembali kepada teman-teman. Jadi strateginya adalah bagaimana kita tidak sama dengan teman-teman lainnya supaya kita bisa mendapatkan harga yang istimewa. Itu aja yang ingin saya bahas kepada teman-teman petani buah naga seluruh Indonesia, khususnya di kalangan kami petani naga Banyuwangi atau Panabah. Bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan saya mohon maaf ya, karena keterbatasan kami semacam itu. Mungkin saya harus banyak belajar pada panjenengan para master ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buah naga golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.